Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Yang pertama itu konsep dasar. Definisi perilaku adalah tindakan, pandangan, atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi, alat atau wadah yang dimana terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama. Ketika kedua ini digabungkan, perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji dampak perilaku individu dan struktur dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Di sini ada juga ciri-ciri organisasi. Yang pertama, ciri-ciri umum. Di ciri-ciri umum ini terdapat beberapa. Yang pertama, terkait format dan yang kedua, pendelegasian, koordinasi, dan wewenang. Yang ketiga, ada kerjasama terstruktur. Yang keempat, sasaran dan tujuan. Dan yang terakhir, terdapat komponen atasan dan bawahan. Di sini ada juga tujuan organisasi. Yang pertama, pedoman kegiatan sebagai kompas dan pemusatan kegiatan, apa yang perlu dan tidak perlu. Yang kedua, sumber legitimasi. Tujuan menjadi sumber legitimasi kegiatan organisasi untuk menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Ukuran pencapaian atau prestasi organisasi, sumber motivasi, dan dasar rasional dalam perorganisasian. Di sini ada juga siklus hidup organisasi. Yang pertama, tahap pertumbuhan, seperti pengenalan, masa bayi, dan kanak-kanak. Yang kedua, tahapan beranjak dewasa, seperti masa kedewasaan dan masa puncak atau keemasan. Yang ketiga, tahap penurunan, di mana tahap penurunan ini memiliki tahapan yang dari masa kemapanan, penurunan, dan kematian. Dan di sini ada juga masa pengenalan atau courtship. Banyaknya ide dan gagasan, antusiasme yang tinggi, ketertarikan secara emosional, dan komitmen bersama. Masa bayi atau infant period. Yang pertama, folder atau pendiri menjadi pusat aktivitas organisasi. Yang kedua, membutuhkan kerja keras dan komitmen tinggi dari pendiri serta tim awal. Yang ketiga, sistem dan prosedur masih bersifat sederhana dan belum terstruktur. Dan yang terakhir, pengelolaan organisasi masih sempit dengan struktur hierarki yang minim. Masa anak-anak atau gogo. Di sini yang pertama, gagasan dan ide awal mulai perlahan terwujud dalam bentuk nyata. Yang kedua, semakin banyak hal yang ingin dilakukan dan dikembangkan. Ketiga, setiap peluang dan kesempatan cenderung diambil tanpa seleksi yang ketat. Dan yang terakhir, semua hal ingin dikerjakan sekaligus tanpa prioritas yang jelas. Di sini ada juga masa dewasa. Masa dewasa ini, yang pertama, selektif memilih peluang. Yang kedua, menetapkan skala prioritas. Ketiga, realistis. Dan yang terakhir, level risiko modern atau cari aman. Masa puncak. Yang pertama, sasaran realisasi yang ditentukan telah tercapai. Kedua, sistem, prosedur, serta mekanisme pengambilan keputusan telah tersusun dengan baik. Ketiga, fokus pada efisiensi, komunikasi, dan mempertahankan keunggulan. Yang keempat, agresif, mencapai peluang dan diversikan usaha. Dan yang terakhir, perhitungan dan prediksi yang ketat. Nah, di sini ada juga masa penurunan dan kematian organisasi. Yang pertama, kinerja organisasi mulai menurun akibat strategi persaingan dan kehilangan relevansi. Yang kedua, inovasi melemah dan organisasi sulit beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, struktur yang terlalu birokratis menghambat kelincahan dan respon
cepat. Dan yang terakhir, jika tidak dilakukan pembaruan atau transformasi, organisasi dalam mengalami kemunduran total hingga perubahan. Di sini ada juga teori organisasi. Yang pertama, teori organisasi klasik. Teori organisasi disebut dengan teori tradisional atau teori mesin pada awal tahun 1800-an. Organisasi digambarkan sebagai lembaga yang terorganisasi, tertutup, dan tegasnya terspesialisasi, dan ada petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak kreatif, dan dilatar belakangi revolusi industri. Yang kedua, teori neoklasik. Awal dasawarsa 1900-an muncul sebagai reaksi terhadap teori klasik yang mengkritik dan memodifikasi pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia sebagai individu maupun kelompok kerjasama, yang pada awal munculnya behavioral approach dan human relation approach. Ketiga, teori modern. Pada 1950-an, perkembangan teknologi yang pesat banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan organisasi atau organisasi sebagai living system. Yang keempat, teori kontingensi. Dibagi atas dasar kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh pendekatan sistem. Open System Concept. Dasar pandangan terletak dalam melihat hubungan antara organisasi dan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Pandangan yang lebih adaptif dan transformatif. Nah, di sini ada juga perilaku kelompok dalam organisasi. Definisi menurut para ahli. Sekelompok individu yang saling berinteraksi, unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, sekalipun individu yang saling bergantungan satu sama lain. Kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gabungan individu yang berusaha memenuhi kebutuhan mereka melalui penggabungan diri atau joint association. Sekumpulan individu yang interaksinya diatur oleh peran dan norma tertentu atau terstruktur. Himpunan individu yang saling memengaruhi. Di sini ada juga teori pembentukan kelompok. Yang pertama, teori kedekatan atau proximity theory. Seorang menjalin hubungan dengan orang lain karena kedekatan secara fisik atau geografis, atau spatial and geographical proximity. Dan kedua, teori keseimbangan atau Blacksy Theory of Growth Formation. Ketertarikan antara individu muncul karena adanya kesamaan sikap dalam merespon tujuan yang relevan secara bersama-sama. Yang terakhir, teori praktis atau Practicalities of Growth Formation. Kelompok terbentuk atas dasar alasan praktis seperti motif ekonomi, keamanan sosial, dan lain-lain. Di sini ada 4 ciri untuk kelompok. Yang pertama, motif bersama yang mendorong interaksi kelompok. Anggota suatu kelompok setidaknya memiliki satu tujuan yang sama. Kedua, anggota yang dipengaruhi secara berbeda oleh interaksi dalam kelompok harus memengaruhi setiap anggotanya meskipun tingkat pengaruh bisa berbeda-beda. Ketiga, struktur kelompok dengan tingkatan status yang berbeda dalam kelompok. Selalu terdapat perbedaan status karena adanya peran sebagai pemimpin dan pengikut. Keempat, norma dan nilai standar kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, biasanya disertai dengan perilaku dan sistem nilai bersama. Anggota diharapkan mengikuti pola tersebut.
Tahapan pembentuk kelompok. Yang pertama ada forming. Dalam tahapan forming, yang pertama tahap awal ketika anggota sepakat bergabung. Kedua, terdapat ketidakpastian terkait tujuan dan cara kerja, tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Ketiga, setiap anggota membawa nilai, pendapat, dan cara kerja sendiri. Keempat, konflik jangan terjadi. 5, anggota masih merasa sungkan, malu, dan gugup. Keenam, tahap ini berakhir saat anggota mulai menganggap diri mereka bagian dari kelompok. Storming. Pada tahap storming, yang pertama tahap ketika kekacauan mulai muncul. Kedua, kepemimpinan mulai dipertanyakan. Ketiga, faksi-faksi atau kelompok kecil mulai terbentuk. Keempat, konflik terjadi karena masalah pribadi. Kelima, tahap ini selesai saat struktur hierarki mulai terbentuk. Norming. Norming. Yang pertama, tahap ketika anggota dan subkelompok mulai merasakan manfaat bekerja sama. Kedua, anggota mulai bebas mengekspresikan perasaan dan pendapat. Ketiga, tahap ini selesai saat struktur kelompok menjadi solid dan seluruh anggota menerima harapan bersama. Di sini ada tahap performing. Yang pertama merupakan tahap kulminasi atau puncak dalam perkembangan kelompok. Kedua, kelompok telah membangun sistem kerja yang produktif dan efisien. Yang ketiga, anggota sudah saling bergantung dan bekerja sama secara optimal. Keempat, keberhasilan kelompok terlihat dari prestasi yang dicapai. Kelima, tahap ini menandai pencapaian akhir dari proses pembentukan kelompok. Yang terakhir, adjourning. Adjourning terjadi pada kelompok yang memiliki tugas tersebut. Adjourning terjadi pada kelompok yang memiliki tugas terbatas atau bersifat sementara. Setelah tujuan kelompok tercapai, maka kelompok memasuki tahap perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai dan sikap. Yang pertama, kombinasi dan kompensasi. Kontribusi adalah merujuk pada apa yang dapat diberikan oleh individu kepada organisasi seperti keterampilan, pengetahuan, waktu, tenaga, dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada individu sebagai penghargaan atas kontribusinya, yang dapat berupa gaji, tunjangan, pengakuan, maupun peluang pengembangan karir. Nilai atau values. Nilai merupakan prinsip dasar yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak, serta membedakan antara makna yang benar dan yang salah. Nilai menjadi landasan terdalam yang mencapai acuan dan penggerak motivasi, sikap, dan tindakan. Selain itu, nilai juga berfungsi sebagai pedoman yang mendasari cara sebuah organisasi berpikir, mengembangkan keputusan, bersikap, dan bertindak. Nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental atau alat untuk mencapai tujuan. Yang pertama, belajar untuk lulus ujian. Kedua, bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Ketiga, menikah untuk membangun keluarga. Keempat, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mencapai laba untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan nilai terminal, yang pertama bahagia dan sejahtera. Kedua, membangun keluarga yang harmonis. Ketiga, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Keempat, mencapai keselamatan dan kebahagiaan abadi atau masuk surga. Dan yang terakhir, menikmati kehidupan bersama keluarga seperti memiliki
anak. Self-direction. Nilai yang menekankan pentingnya pemikiran dan tindakan bebas dalam memilih, menciptakan, mengeksplorasi, atau menjelajahi. Kedua, perilaku yang umumnya muncul adalah mengambil keputusan sendiri, memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat sendiri, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, dan menentukan tujuan hidup sendiri. Di sini ada juga etika dan moral. Yang pertama, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, kebiasaan, watak. Etika merajuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkembang dengan nilai-nilai yang dianut manusia merupakan cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam nilai dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Kedua, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti cara hidup. Berbeda dengan moral yang berarti semangat atau dorongan. Moral dalam pengertiannya mengatur tingkah laku manusia. Terakhir, penekanan kepada karakter dan sifat individu yang khusus di luar ketaatan kepada aturan. Merajuk pada tingkah laku yang sifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, keikhlasan, dan sebagainya. Tidak terdapat dalam peraturan hukum. Sikap atau attitude. Sikap tidak dibawa dari lahir, tetapi sikap terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan. Menurut W.A. Grungan, sikap adalah kebiasaan bereaksi terhadap suatu hal atau sikap senantiasa terarahkan kepada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tak ada sikap tanpa objek, dan gagasan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Di sini ada juga 5 karakter sikap. Yang pertama, memiliki objek. Sikap selalu memiliki objek yang spesifik, tidak ada sikap tanpa objek yang jelas. Yang kedua, mengarah pada objek. Setiap sikap memiliki arah yang spesifik terhadap objek, baik positif maupun negatif. Ketiga, berinteraksi. Sikap melibatkan interaksi antara individu dan objeknya, dan dapat diukur sejauh mana atau seberapa tinggi intensitasnya. Keempat, berstruktur. Sikap memiliki struktur yang terdiri dari komponen-komponen seperti kondisi atau pengetahuan, afeksi atau perasaan, dan konasi atau kecenderungan perilaku. Kelima, dipelajari. Sikap cenderung stabil dan dapat dipelajari melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan, dan proses pembelajaran lainnya, serta memperhatikan alasan logika. Emosi, sikap, dan perilaku. Sikap dan emosi. Sikap sering disebut sebagai proses logis yang dilakukan sebelum berperilaku, sedangkan emosi tidaklah merupakan proses logis. Kedua, emosi. Emosi merupakan ekspresi yang diproses dengan secara sangat cepat dan tidak ada unsur kehati-hatian. Ketiga, proses pembentukan sikap. Pada tahap awal, perasaan terhadap lingkungan dipengaruhi oleh keyakinan. Keempat, kumpulan keyakinan. Kumpulan dari keyakinan akan membentuk suatu perasaan atau feeling terhadap suatu objek. Kelima, pengaruh perasaan. Perasaan akan mempengaruhi maksud, perilaku, atau motivasi untuk bertindak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.